Salam, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Resok Sutoyo hari ini, Senin 2 September 2024. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Roma, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Dalam bahasa Batak Toba, ganup majalo sileho-leho marguru turagam ni asini roha nati nurpukon natuhita, ia panuri rangon naing ma mardomu tuha proseau. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, karunia-karunia rohani adalah anugerah yang diberikan Allah kepada setiap orang percaya yang mencerminkan kebijaksanaan serta kedaulatan Allah yang tak terbatas. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menekankan bahwa setiap orang percaya memiliki karunia yang berbeda-beda. Karunia ini memperlengkapi jemaat agar bertumbuh, berfungsi secara efektif dan harmonis dalam melayani Tuhan dan sesama. Gereja terdiri dari berbagai anggota dengan karunia yang berbeda, tetapi semuanya saling melengkapi. Setiap orang memiliki karunia yang berbeda, seperti bernubuat, mengajar, melayani, memberi, menasehati, dan sebagainya. Kita harus menyadari bahwa tidak ada satu karunia yang lebih penting dari yang lain. Setiap karunia diberikan bukan untuk kepentingan pribadi, namun kepentingan bersama untuk membangun tubuh Kristus secara keseluruhan. Karunia bernubuat adalah salah satu karunia yang digunakan dalam menyampaikan pesan Allah. Alat yang kuat ini dipakai untuk memperkuat iman, baik melalui pewahyuan, peneguhan iman, dan teguran tentang bahaya spiritual yang relevan dengan situasi dan kebutuhan jemaat saat itu dan memimpin jemaat ke dalam kebenaran. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, salah satu dari karunia yang dianugerahkan Tuhan itu adalah karunia bernubuat. Karunia bernubuat harus dilaksanakan dengan iman yang kuat dan hati yang peka, serta keyakinan penuh yang berasal dari pengenalan akan firman Allah. Kita harus percaya bahwa Roh Kudus akan membimbing dan melibatkan kepercayaan bahwa Allah akan bekerja melalui nubuat tersebut untuk membawa perubahan positif. Tujuan utama dari bernubuat yang benar adalah untuk menyatakan bahwa untuk membangun jemaat, membawa mereka lebih dekat kepada Allah, dan memberikan penghiburan di saat-saat yang sulit. 1 Korintus 14 ayat 3. Penting bagi kita untuk memahami bahwa setiap nubuat harus diuji dan dipastikan selaras dengan kebenaran yang telah diwahyukan dalam Alkitab. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua nubuat harus diterima begitu saja. Jika tidak diuji dengan benar, nubuat dapat disalahartikan dan disalahgunakan, sehingga dapat menyebabkan kebingungan, perpecahan, atau penyesatan dalam jemaat. Oleh karena itu, mereka yang bernubuat harus melakukannya dengan hati yang peka, penuh dengan kerendahan hati dan ketulusan. Nubuat harus disampaikan dengan kasih dan rasa takut akan Tuhan, karena itu adalah pesan yang dipercayakan oleh Allah kepada kita untuk disampaikan kepada umatnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus mengenali dan menghargai karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Jika kita merasa bahwa kita memiliki karunia bernubuat,
Marilah kita mencari bimbingan Roh Kudus setiap saat, agar kita dapat menggunakan karunia ini dengan benar dan untuk tujuan yang kehendaki Allah. Kita juga perlu bersikap rendah hati dan bersedia menerima koreksi dari sesama orang percaya, sehingga kita dapat terus bertumbuh dalam karunia ini. Selain itu, hendaknya jangan sampai kita bertindak seperti hamba penerima 1 talenta, yang malah mengubur pemberian berharga dari tuannya, yang seharusnya dikembangkannya. Bandingkan dengan Matius 25 ayat 18. Semua karunia termasuk karunia bernubuat harus digunakan untuk membawa kemuliaan bagi nama Allah dan membangun gerejanya. Bagaimanapun, kelak Tuhan akan meminta pertanggungjawaban akan setiap pemberiannya dalam kehidupan umatnya. Karunia bernubuat seperti karunia lainnya adalah anugerah yang harus digunakan dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Roma 12 ayat 6 memberikan pengingat yang kuat tentang betapa berharganya setiap karunia yang kita terima dari Allah. Marilah kita menggunakan karunia yang telah diberikan Allah kepada kita dengan sepenuh hati untuk membangun gerejanya dan membawa kemuliaan bagi namanya. Melalui penggunaan yang benar dari karunia ini, kita dapat melihat karya Allah yang nyata dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita, yaitu pertumbuhan tubuh Kristus atau gerejanya. Amin, kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas setiap karunia yang Engkau berikan kepada kami. Ajarlah kami untuk menggunakan karunia-karunia itu dengan iman yang teguh, kasih yang tulus, dan hati yang penuh rasa syukur. Tolong kami untuk setia dalam pelayanan kami, sehingga melalui karunia yang kami miliki, nama-Mu semakin dimuliakan, dan tubuh Kristus semakin dibangun. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam, salam damai sejahtera. Selamat menjalani hidup dengan menggunakan karunia-karunia Immanuel.